Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Ini peluang atau mboten? Peluang itu siapa saja untuk kita. Saya ambil ini ayat supaya saya termasuk kelompok orang-orang yang mengajak orang kepada kebenaran. Nah, Anda semua yang hadir di sini berada di dalam koridor itu, insya Allah menjadi bagian kelompok umat. Kan kelompok umat. Bima Sakti ini adalah kelompok umat yang mengajak orang kepada kebenaran. Referensi saya Quran, Al-Hadis, dan ilmu pengetahuan. Apalagi? Kalau Anda belum paham, tanyakan. Gitu. Insya Allah referensi itu akan saya tunjukkan kebenarannya. Oke. Itu tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi mudah-mudahan tercatat menjadi kelompok umat ini, dan saya doakan bagi tanda syukur saya kepada Ilahi menjadi bagian yang menyampaikan kebenaran. Kebenaran saintifik, kebenaran sains itu kebenaran yang frame-nya, jalannya, caranya menggunakan sebuah cara namanya bukan alur ilmiah ya, itu salah satu diantaranya alur ilmiah itu tadi dari seluruh apa yang kita lihat dicoba kemudian kita nyimpulkan sebagai sebuah kesimpulan sementara ya. Nah, kesimpulan sementara itu tadi dinamakan hipotesis, dianggap sebagai kebenaran. Untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak itu diuji, paham? Nah, diujinya dengan cara menguji by research tadi itu ya. Setelah kalau kemudian diuji itu ternyata benar, maka itu harus diakui sebagai kebenaran ilmiah. Bisa saja setelah diuji tidak benar, itu saja, paham? Sehingga kebenaran ilmiah itu kebenaran yang relatif. Kenapa relatif? Bisa saja salah hipotesisnya, bisa saja salah menyimpulkannya. Yang satu dengan mengumpulkan bukti-bukti empiris namanya, ya, bukti-bukti yang ada di alam raya itu, kemudian diambil kesimpulan. Satu contoh, misalnya saya melihat anjing, telah saya amatin, ya, dia binatang kan anjing ya, binatang kan, kok punya buntut. Lihat sapi binatang, kok punya buntut. Lihat gajah binatang, kok punya buntut. Lihat cecek binatang, kok punya buntut. Akhirnya diambil kesimpulan semua binatang berbuntut. Itulah yang menyebabkan kalau kita ngomong binatang berapa ekor, karena kita sudah terstigma bahwa semua binatang berbuntut. Ya, kesimpulan itu salah apa benar? Kalau itu diambil untuk general, salah. Paham ya? Karena ada binatang tidak berbuntut. Kecoak, dibuntute. Apalagi manusia. Manusia itu, kalau di morfologi biologi masuk di dalam dunia binatang. Ya, ada berapa ekor populasi manusia di sini? Kan tak cocok ya. Nah, itu di situ aja sudah ada kelemahan dari. Nah, itu yang pertama dalam keilmuan.
Saya melihat sapi punya ekor, kemudian disimpulkan binatang berekor. Ya. Rupanya sampel yang dijadikan sampel adalah binatang-binatang yang berekor. Yang tidak berekor tidak dijadikan sampel. Paham? Seperti itu namanya kebenaran ilmiah. Makanya kalau di dalam diskusi didengarkan dulu. Dia mengungkapkan nih. Dia kebenaran ilmiah atau kebenaran filosofis. Kalau kebenaran ilmiah ada faktanya. Kalau kebenaran filosofis tidak ada faktanya. Paham? Kita harus menyadari kebenaran filosofis itu sekalipun itu salah menurut kita. Paham? Satu contoh, ini sedikit. Agama Buddha. Buddhis ya. Buddha mempunyai filosofis namanya reinkarnasi. Paham? Dia kalau kita berbuat baik sekarang, maka dia akan bangkit dalam kebaikan. Kalau jelek, siapa tahu jadi binatang dan sebagainya. Itu filosofis. Yang untuk orang Islam, untuk yang punya kita mungkin berbeda. Paham? Seperti itu. Itu filosofis ya. Udah. Nah, kebenaran yang dinamakan kebenaran wahyu, ini kebenaran hakiki. Masalahnya kebenaran hakiki ini bisa dijawatakan nggak dalam kehidupan? Tergantung kita. Atau mungkin kebenaran atas dasar pendapat orang yang tidak ada rujukan. Pendapat Allah, firman Allah pinggirkan. Khusus tentang itu, Quran bukan di situ isinya. Kenapa? Karena itu tidak di Quran, tapi ada di dalam alam raya supaya kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan. Quran itu menggunakan metode kedua. Lalu bisa diikutin, yaitu dari kesimpulan umum untuk diturunkan menjadi kesimpulan khusus. Yang tadi yang khusus menjadi yang umum. Itu bedanya. Nah, orang ngajarin tentang Islam diambil yang khusus untuk kesimpulan yang umum. Ini yang menyebabkan kemudian Islam itu menjadi sempit. Gak pas. Metodologinya salah. Pola pikirnya salah. Ini umum semua. Quran itu isinya umum. Al-Quran itu begini. Mengambilnya caranya. Ilmu di dalam isi Al-Quran itu ada sebuah statement. Tahu statement itu? Perkataan firman Tuhan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makhluk yang bernyawa mesti mati. Fakadir, makhluk bernyawa. Paham ya? Maka kesimpulannya, fakadir, pasti mati. Nah, kesimpulan terakhir ini menjadi sebuah kebenaran. Pak Samsudin, makhluk bernyawa, maka Pak Samsudin pasti mati. Jadi tidak bisa lepas daripada kaidah di atas. Saya mencoba tadi. Lah orang tidak. Sekarang itu di dalam mempelajari Islam disimpulkan dulu untuk membuat statement di atas. Terbalik. Nah, makanya saya coba sekarang itu. Seluruh makhluk di atas alam raya ini Islami. Saya adalah makhluk. Kucing adalah makhluk. Maka saya kucing adalah gitu loh caranya. Bisa diikutin. Kan sederhana. Keluarkan dulu pemikiran-pemikiran yang berbau fikih. Halal, haram, boleh, tidak, mubah dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa luas di dalam melihat berkahnya Allah. Bagaimana kita bisa menjadi berkah? Tadi kan usia kan harus menjadi berkah. Jadikanlah diriku Tuhanku, Engkau kasih usia, jadikanlah aku menjadi berkah bagi diriku, bagi keluargaku, dan bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkah bagi dirinya sendiri kalau segala sesuatu itu belum apa-apa masuk rumahnya orang? Loh, kok
kemungkaran. Kenapa? Pakai gambar. Tidak akan jadi berkah. Karena itu sudah ditumpai yang dinamakan fikih. Itu contoh misalnya, aku jadikan kamu berbeda warna kulit dan bahasa, agar supaya kamu saling kenal mengenal. Itu kan umum kan? Ya. Lah, kemudian sekarang ditarik yang khusus. Ya. Yang khusus bagian sesungguhnya orang kafir itu neraka jahanam. Satu contoh, coba dibuka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulakum syarrul bariyah. Coba itu, orang kafir dan ahli kitab masuk neraka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kan begitu? Kalau sudah buruk kan sudah tidak enak ya. Lalu ini diterapkan yang dinamakan ahli kitab itu stempel di luar daripada Islam. Paham? Yahudi, Nasrani, padahal ahli kitab harusnya juga disentempel kepada dirinya orang Islam sendiri, karena orang Islam juga ahli kitab. Ahli kitab itu artinya masyarakat yang dikasih ke kitab, kita termasuk kitab dikasih. Itu yang mereka engkar terhadap ketetapan Tuhan. Lah ini dilabeling tadi itu, padahal itu sifatnya khusus karena di bawahnya ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, kan ada dua pasangannya, ya. Itu tadi. Ya, sering sekali kita itu kalau diri kita diambil yang kedua. Paham ya? Padahal itu sifatnya khusus. Bisa diikutin ini. Banyak sekali. Nah, saya dibalik sekarang. Umum dulu. Baru muncul yang sifatnya khusus, jadi enak. Kita ahli kitab. Gitu ya. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, itu semuanya adalah ahli kitab. Karena mereka ahli kitab, kalau mereka beriman kepada Allah, ya, maka kesimpulannya merekalah sebaik-baik makhluk. Kalau mereka kemudian menentang peraturan Allah, maka mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kan jadi kena semua. Bisa diikutin ini. Lah kita tidak mau, kadang-kadang seperti gitu, bahwa kita bisa terjebak kepada yang pertama, bisa terjebak. Belum pernah saya terangkan ini ya. Baru sekarang kan, karena tahun baru. Ulang tahunnya Pak Ika dan Bu Ika. Nah, kalau sudah itu enak. Jadi kalau sudah kayak begitu, maka kita ketemu siapapun di kolong langit itu, si pincang, si picok, ya, si buta dan sebagainya, ya, hoak dan sebagainya, kita tidak akan nempelin dulu dengan masalah berbau fikih. Kita akan melihat si pincang, si buka, si hoak itu tadi adalah itu seluruh alam raya ini seisinya itu adalah Islami. Si pincang, si buta, si hoak tadi adalah isi alam raya. Maka si pincang, si buta itu adalah Islam. Loh gitu loh caranya. Bisa ikutin. Ini boleh, boleh dipotong. Ini kita lebih baik begitu daripada saya muntahkan terus tapi tidak paham. Sudah tidak paham di sini, nanti di YouTube juga tidak pernah dilihat. Bukan mencoba dibalik. Ketidakbiasaan. Ngerti nggak? Ya. Supaya apa? Kita berani berbuat. Tidak takut salah. Loh iya, kenapa? Larinya begini. Kalau kita belum apa-apa, itu kan selama ini pendidikan kita begitu ya.
di dalam masyarakat, ini gak boleh, ini gak boleh, ini yang menyebabkan umat Islam tidak kreatif. Karena belum apa-apa sudah takut dosa. Padahal tidak berbuat itu juga sebuah dosa. Masuk surga atau tidak itu kan bukan karena hebatnya kita, itu kan karena kehendak Allah. Iya, bukan karena amal kita, bukan karena usaha kita, tapi itu adalah ridhonya Allah. Dalam hadis itu dikatakan Allah lebih suka orang yang banyak kesalahan berbuat terus jatuh bangun kesalahan kemudian berusaha untuk memperbaiki diri daripada orang yang menghindar seorang yang ahli ibadah terus. Ini lebih ya seakan-akan dengan ibadahnya dia itu mencapai enggak. Bisa diikutin ya. Nah, ini. Saya melepaskan diri daripada itu tadi. Jangan takut berbuat. Karena waduh, sungguhan. Yang tadi malam saya katakan, makanan itu banyak halalnya atau banyak haramnya? Banyak halalnya. Yang diharamkan hanya 4. Tapi kenapa yang 4 itu dibawa kemana-mana? Mau dibawa makan di restoran Cina atau Jepang? Wah, jangan-jangan haram. Nah, akhirnya apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ini berbuat aja, berbuat semua. Karena itu ditumpaki kemana-mana kalau sudah kayak begini. Perbuatan itu, ya banyak larangannya atau banyak bolehnya? Banyak bolehnya. Kenapa? Kita selalu membawa larangan kemana-mana. Apa berbuat gini gak dosa tak? Nonton film dosa apa enggak? Loh ya? Apa bukan tempat maksiat? Di situ itu. Wah, bingung kan? Kayaknya tadi malam lihat tuh film Cina tuh bagus, The Great Wall. Sedang main itu. Dia cari, jangan tanya saya. Baru nonton terus apa Pak Ika bayarnya piro? Nonton. Sudah kalau ndak ada, Pak Ika, ayo nonton film. Datang ke saya, tanya mana? Saya udah nonton, pengen nonton mana? Bagus. Sungguhan, saya ingat di dalam Quran peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Pikirnya ini loh, kok jadi labeling semua orang-orang itu. Saking bingungnya, hanya di sekitar itu, sekarang itu. Sungguhan, sekitar itu, mencari-cari dalil. Ya, dilabeling semua. Akhirnya apa? Terjebak, tidak pernah berkembang. Satu contoh, kemarin tuh SMS ke saya. SMS malam jam 2 malam Prof bersedia nanti siang kita membahas tentang fatwa Majelis Ulama. Satu itu tentang pakaian-pakaian simbol-simbol non muslim, karena Qurannya ini harusnya saya bacakan. Ada 3 atau 4. Paham ya? Nah, saya sudah bisa melihat dengan baca kayak demikian itu. Ya. Saya SMS balik. Mohon maaf. Anda siapa? Paham ya? Itu. Jawabannya apa? Oh, terima kasih. Coba bayangkan. Ya, dia tidak jelaskan orang itu. Dia ingin menggiring saya kepada suatu stempel labeling. Saya sudah bisa membaca. Nah, ini yang terjadi di labeling semua. Nah, kalau kemudian fatwa Majelis Ulama itu hanya memberikan stempel labeling kayak demikian, seperti itu, apa yang akan terjadi? Kontraproduktif. Sudah bisa diikutin ini. Itu tadi enak. Saya memang minggirkan itu semua dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi umat yang cerdas tadi. Karena untuk menjadi seorang mandataris Tuhan, pengelola bumi, dia harus kreatif. Nah, kreativitas itu tadi adalah kemampuan dia untuk berbuat dan dia untuk melakukan manuver di dalam berbagai macam
kreativitas. Loh, yang dilarang itu loh sedikit, disuruh ibadah itu sedikit, ya. Bahkan kita dilarang beribadah kecuali yang diperintah. Tapi orang-orang itu di dalam masyarakat membuat kreativitas di dalam peribadatan. Akhirnya bukannya ibadah, tidak boleh. Tadi yang dinamakan, Pak, saya mau sholat apa tadi? Sholat tobat. Loh, seingat saya, yang saya tahu itu adalah bertobat. Sholat tobat itu endi? Membuat kreativitas sendiri. Bahwasanya dia habis berbuat maksiat, dosa, kemudian ingat Tuhan, kemudian dia sholat. Dalam rangka sholatnya juga tidak boleh mengada-ada. Sholat apa? Kalau seperti jam sekian misalnya sholat duha. Nah, pada sholat duha itu kemudian dia bertobat, itu kan bukan sholat tobat, tapi sholat duha, gitu loh ya menempatkannya. Sarana Pak Gaya. Kenapa? Ibadah itu sendiri sarana. Nah, iya sarana, bukan kewajiban, bukan sunnah, bukan enggak. Itu adalah sebagai sebuah sarana untuk memperbaiki hati ini agar supaya Allahnya tetap bersemayam. Siapa yang diberi petunjuk Allah dan siapa yang disesatkan Allah, gitu ayatnya itu. Kalau membaca ayat itu seakan-akan Allahnya sadis kan, pilih kasihan. Nah, itu persepsi Anda. Ini yang banyak kayak demikian. Kalau baca Quran seperti itu tadi, harusnya diambil yang generalnya. Itu kan kesimpulan diambil untuk yang umum. Allah ini sudah memberi petunjuk pada siapapun tanpa pilih pandang. Siapa yang disesatkan Allah, orangnya itu yang memilih kesesatan sebagai bagian daripada kehidupan, hanya tersesat. Itu loh Pak memandangnya. Iya. Karena Allah tidak akan pernah menyesatkan, karena dia sudah memberikan petunjuk. Kamu sendiri yang memilih kesesatan, maka tersesat. Artinya apa? Kesesatan itu sesatnya itu juga bagian daripada skenario Allah. Kalau kamu tidak mengikuti petunjuk, kamu jalan itu yang akan diambil. Mengapa kita tidak boleh menambahi peribadatan? Karena statementnya umumnya itu seluruh ibadah haram. Kecuali yang ada contoh dari Rasul. Kan enak. Misalnya puasa, sak kenanya, udah saya akan puasa ngebleng seminggu. Kan ada puasanya wong Jawa itu, ngebleng, pati geni, ya, dan sebagainya itu tadi. Terus apa mutih dan sebagainya itu kan menjadi ritual itu untuk kebatinan loh ya, untuk kebatinan ini. Nah itu kan jadi ibadah kan? Itu bukan percontohan Rasul. Paham? Nah, kalau berdasarkan konteks Islam itu tadi, itu tidak boleh. Berlepas diri daripada pendapat orang yang melakukan itu urusan dia. Paham? Maka ada di dalam masyarakat seperti itu. Ya, yang lalu saya katakan, misalnya adalah orang lahir diadanin, orang mati diadanin. Iya kan, di dalam masyarakat itu kan adan itu kan ajaran Islam, tapi ditempatkan pada suatu tempat yang bukan tempatnya. Akhirnya menjadi ritus, menjadi ritual. Itu tidak boleh. Tidak bolehnya itu haram. Kalau haram sunnah itu akhirnya kena fikih. Saya melepaskan diri supaya luas. Tidak bolehnya karena tidak ada contohnya dari kenabian. Itu saja. Untuk apa dilakukan? Iya? Apalagi ayo.
Apakah, pertanyaannya, apakah dibolehkan saya membacakan Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah mati? Baca Al-Fatihah supaya objektif. Jangan saya yang baca. Iya, baca anunya, baca terjemahnya. Ayo, Bud, siapa yang tak bacanya? Ya. Yang keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa artinya? Buat sekalian alam. Ya, sudah. Itu sebagai tanda syukur kepada Allah, ya, yang menciptakan alam raya seisinya termasuk diri kita. Terus yang kedua, nah yang kedua bersentuhan, yaitu zat yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim yang diberikan kepada siapa saja. Terus Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari akhir, hari berbangkit. Pertanyaan saya sekarang, menguasai dunia enggak? Karena yang pertama tadi, ya, dia juga menguasai, yaitu suatu kerajaan pada hari setelah dunia digulung ini tadi. Sekarang konteks itu saja tadi ada relevansinya enggak dengan orang yang mati? Yang tiga itu saja dulu. Tidak ada kan? Tidak ada. Itu pemberitahuan siapa Tuhan. Baru yang berikutnya. Iya, kepadamu aku. Nah, di situ selalu mengatakan menyembah. Ya, konteks Qurannya begitu teksnya, tapi pengertiannya kepada engkaulah seluruh hidup dan matiku ini aku pasrahkan, termasuk peribadatan diriku itu tadi. Sekarang kata-kata itu tadi, aku atau yang mati? Aku yang hidup. Gak ada kan konteksnya dengan terus. Nah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus untuk siapa? Untuk orang hidup atau orang mati? Nah, untuk orang mati untuk apa lagi? Sudah mati. Untuk orang yang hidup, apalagi ini konteks yang berikutnya, yaitu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat, keberkatan, bimbingan, petunjuk. Ya, artinya keteladanan, baik mereka masih hidup maupun sudah mati, agar supaya kita bisa meneladani mereka. Kan tidak ada konteksnya dengan orang mati. Ya, berikutnya terjemahkan. Bukannya jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang yang terserat, orang yang zalim, orang yang aniaya, ya. Kan seperti itu. Loh, sekarang justru saya tanya, kenapa ayat yang demikian indah, ayat yang untuk diri kita kok diberikan pada orang lain? Orang mati itu, Bu, pada waktu ibu sholat jenazah sudah didoain, ya, yaitu pada takbir yang ketiga sudah didoain. Kalau itu orang tua, ada tuntunannya, ya. Oh, ya Tuhanku, ya, kasihanlah orang tuaku ini, ampunilah mereka, kasihan sebagai mereka telah mengurus diriku, memberi kasih sayang aku sewaktu mereka hidup. Aku bisa berdoa seperti ini, Tuhanku, karena ajaran nabimu melalui kedua orang tuaku, maka terimalah doaku ini. Loh gitu. Wah, doa-doa itu gunakan itu. Kalau ibu berdoa
termasuk untuk anak-anak kita, keluarga, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyana qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa Kanjeng Nabi. Tuhan, aku doakan untuk anak cucuku, ya. Dengan doa Kanjeng Nabi, doa Rasulmu seperti ini, terimalah. Loh, ini sentuhannya seperti itu. Ditok. Loh, itu ditotok-totok. Ya. Aras Tuhan itu digitukan. Apalagi kedua orang tua sekarang ada di sisimu. Ya, mereka telah berkasih sayang terhadap aku dengan seluruh potensi mereka. Tidak ada setetes pun yang bisa aku kembalikan kepada mereka kecuali doain yang diajari oleh Rasulmu. Luaskan kuburnya, terimalah kedatangannya, ampunilah kesalahannya, karena engkau maghfirahmu itu jauh lebih luas daripada dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Ya, udah gitu dulu ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingannya, tetap istiqomah di dalam mengkaji kajian ini tadi, supaya kita termasuk orang-orang yang dipilih tadi, ya, orang yang terpilih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.